Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Berjumpa kembali alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas sedikit bab rezeki. Ada yang bilang bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mencarinya pun maka rezeki itu akan datang sendiri. Lalu ada bilang juga yang iya memang rezeki itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita wajib untuk mencarinya. Nah, kedua pendapat ini kadang-kadang membuat kita sebagian dari kita mungkinnya bingung ingin sikap yang seperti apa. Maka kita akan sedikit membahas bab ini dengan cara bercerita. Saya ingin bercerita tentang dua kisah yang insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Kisah yang pertama adalah dikisahkan dialog antara dua ulama besar. Ulama yang pertama berkata kepada ulama yang kedua bahwa rezeki memang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita wajib untuk mencarinya. Lalu ulama yang kedua berpendapat lain bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mencarinya, kita tidak perlu bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki tersebut. Lalu ulama yang pertama segera pamit dari rumah. Ulama yang kedua ingin membuktikan omongannya. Lalu ulama yang pertama segera bekerja. Ketika sudah selesai bekerja, lalu segera mendapatkan upah. Lalu dari upah itu dibelikannya beberapa buah-buahan. Dikisahkan ada buah anggur, ada juga yang mengisahkan buah apel. Lalu ketika sudah membeli buah, ulama satu tersebut langsung bergegas ke rumah ulama yang kedua. Lalu dengan bangga, ulama yang pertama itu memberikan buah-buahan itu kepada ulama yang kedua sambil berkata bahwa inilah buktinya. Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan kita jaminan rezeki. Akan tetapi kita harus mencarinya. Buktinya apa? Buktinya saya bekerja. Saya dikasih upah, kemudian saya belikan buah-buahan ini. Sedangkan kamu mana? Kamu di rumah saja. Mana rezeki dari Allah? Mana? Lalu sambil memberikan buah-buahan ini saya kasihkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui saya bekerja. Lalu ulama yang kedua menerima buah-buahan itu sambil tersenyum lalu berkata, "Lihatlah aku tidak bekerja, aku di rumah saja. Akan tetapi saya memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala buah-buahan yang enak ini. Alhamdulillah irabbil alamin." Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap makhluknya rezeki. Sehingga saya tidak bekerja, lalu buah-buahan ini datang sendiri kepada saya. Lalu ada kisah berikutnya yaitu kisah kedua. Kisahnya agak berbeda dari kisah yang pertama. Dikisahkan ada seorang santri jalan-jalan ke pegunungan. Jalan-jalan ketika sudah di puncak gunung, dia melihat ada burung yang sedang sakit. Rupanya sayapnya terluka sehingga patah. Lalu santri itu dalam hatinya berkata, bagaimana burung yang sakit ini, memperoleh rezeki? Makan aja dalam mencarinya tidak bisa karena sayapnya patah. Lalu setelah membatin seperti itu, tiba-tiba dia melihat ada burung yang terbang menuju burung yang sakit tersebut. Burung yang terbang itu rupanya membawa makanan di paruhnya. Kemudian menyuapi burung yang sakit itu dengan senangnya. Takjub dia, santrinya takjub sekaligus heran. Rupanya burung ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung saja dijamin, apalagi manusia. Lalu mantaplah keyakinannya dalam hati. Lalu pulang dia ke pesantren, ke madrasah tempat dia belajar dan mengutarakan isi hatinya, mengutarakan pelajaran yang dia dapat kepada gurunya. Kepada gurunya dia berkata, wahai guru, sekarang saya sudah mantap untuk tidak bekerja. Gurunya bertanya, loh kenapa? Lalu santri itu menceritakan kisahnya, pengalamannya yang sedang ia alami, baru saja tentang burung tersebut. Lalu gurunya tersenyum.
Memang betul nak bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki setiap makhluknya. Contohnya apa yang sedang kamu lihat baru saja itu. Akan tetapi, kenapa kamu tidak melihat burung yang bisa terbang, burung yang membawa makanan dan menyuapi makanan tersebut kepada burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mencontoh burung yang itu? Lalu santrinya tersadar. Oh iya, rupanya di samping pelajaran burung yang sakit, terdapat pelajaran burung yang sehat yang memberi makan. Lalu santri itu tersadar dan santri itu lebih memilih seperti burung terbang yang memberi makan burung yang sakit. Nah, kesimpulannya kadangkala setiap hikmah, setiap pelajaran itu terdapat berbagai macam kebaikan yang bisa kita petik. Tergantung kita ingin memetik yang mana. Ingin yang memetik yang baik atau memetik yang lebih baik. Atau bisa pilihan yang lain. Kita mengambil semuanya, pelajaran semuanya kita ambil. Kita ambil pelajaran tentang keyakinan burung yang sakit bahwa kita mantap sehingga kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki setiap makhluknya. Di samping itu kita juga memetik pelajaran dari burung yang sehat yang memberikan makanan kepada burung yang sakit tersebut bahwa kita lebih baik memberi daripada menerima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.